Saya tidak tahu beliau itu siapa. Saya tahu beliau itu setelah beliau diangkat menjadi presiden. Banyak hujatan. Bapak Jokowi itu untuk saya pribadi tidak ada. Tidak ada seorang pemimpin seperti beliau. Saya berbicara bukan karena Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera guys. Welcome back to my YouTube channel guys. Oke guys, pada kali ini kita akan teruskan lagi membuat bakalan video reaction dengan judulnya Viral Ucapan Mama Vivi Asli Papua. Ada benarnya juga terkait Presiden Jokowi. Mama bilang ini dan ini guys merupakan dari channel Nizam Tahar ya. Dan jangan lupa guys, seperti biasa like, comment, share dan juga subscribe channel Nizam Tahar. Jadi apakah cerita di sebalik di dalam video pada kali ini? Mungkin ada beberapa hal tentang bagaimana orang dari Papua yaitu Mama Vivi mengatakan tentang Presiden Jokowi. Apakah pandangan dan juga pendapat beliau tentang yaitu Bapak Presiden Jokowi. Tanpa berbasa-basi, ayo kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini. Ayo guys. Oke guys, dengan hitungan 1, 2, dan 3 guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. buat kakak yang luar biasa di depan ini. iya, shalom. Saya panggil mama saja lah. Biasanya saya panggil mama kalau wanita Papua. Iya, maaf boleh. Mama. Saya mau bertanya sedikit bersama mama siapa ini? Saya biasa dipanggil Mavi, Mama Vivi. Mama Vivi. Iya. Mama Nama Vivi. lengkapnya Mama Vivi apa? Saya orang Paniai, orang Nabire. Nabire? Iya, saya aslinya orang Nabire. Saya Vivi, biasa nama hari-hari Vivi, tapi nama lengkapnya Agustina Mote. Wah. Mote, iya, saya Mote. Kalau orang panggil tetap Mama Vivi. Iya, kadang-kadang orang Mavi berteriaknya begitu. Oh, Mavi. Iya. Iya. Iya, Saat iya, ini iya. Mama Mavi ini berada di mana sekarang? Saya sekarang ada di Kota Sorong. Di kota Sorong. Jadi intinya dari Nabire ke Kota Sorong sudah lama lah ya. Iya, iya. Saya Dari sudah kecil hampir gitu. berapa tahun di sini ya? Sudah 18 tahun. 18 tahun. 18 Di sini. tahun. 18 tahun Iya. di sini. Oh. Ya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Nizam Tahar. Nizam Tahar. YouTube saya namanya Nizam Tahar. Kalau di Facebook Papua Viral Sedunia. Oh. Iya, iya. Saya mau bertanya sedikit terkait Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak iya. Joko Widodo. Yang Iya, iya. Mama tahu terkait siapa itu Bapak Presiden Joko Widodo? Siapa? Kira-kira bagaimana menurut Mama? Siapa beliau? Siapakah beliau, Bapak Presiden Kalau Jokowi? yang saya tahu itu dulunya saya tidak tahu beliau itu siapa. Oh. Saya tahu beliau itu setelah beliau diangkat menjadi presiden. Itu yang saya kenal beliau dari situ. Dia itu, Bapak Presiden itu pribadi yang luar biasa. Wah. Itu terlihat dari kepemimpinannya, dan seorang yang baik itu pasti akan mendapatkan banyak hujatan. Bapak Jokowi itu untuk saya pribadi tidak ada seorang pemimpin seperti beliau. Saya berbicara bukan karena ada apanya, tetapi karena ada sesuatu yang dia buat untuk kami selama saya ada di tanah ini, di tanah Indonesia ini, NKRI ini. Salah satu bukti nyata itu bagaimana beliau bisa datang untuk melihat kami. Seandainya, kalau menurut saya, kalau tidak ada pengawasan, saya yakin beliau tuh pasti akan turun bergabung dengan masyarakat. Yang ada pengawasan saja, Bapak bisa bergabung, makan bersama, jajan, atau apa saja dia bisa lakukan. Wah.
Seperti yang kalau kita lihat di Sorong ini, waktu dia datang, Bapak datang ke pasar. Aduh, itu seperti tidak bisa dibilang dengan kata-kata. Dari saya lihat, bukan saya membandingkan pemimpin yang lama dengan pemimpin baru, tetapi ini kenyataan yang terjadi di lapangan. Bagaimana beliau bisa turun, duduk dengan masyarakat, bertanya apa, bagaimana. Dengan bertanya itu saja, sebenarnya kami di sini itu tidak butuh apa-apa. Kami butuh yang begitu. Bertanya. Bertanya, karena dengan bertanya kita akan tahu apa yang kami mau. Kita mau di sini, orang Papua mau itu apa. Ya, setuju. Dan itu telah terbukti. Dan di situ Bapak memenangkan hati kami. Walaupun di sisi lain banyak hal di luar sana yang ya kita lihat media sosial sekarang ini kan, kita tidak bisa berbicara tentang sesuatu yang benar, pasti kebohongan banyak di situ. Banyak yang menjatuhkan Pak Ya, Jokowi. banyak saya tidak bisa bilang banyak, tapi itu sudah terjadi. Dan dengan hal-hal yang Bapak bikin selama ini, Bapak punya nilai tambah sudah banyak untuk kami orang Papua. Satu hal yang saya lihat dengan nyata itu, kemarin Bapak turun di Jayapura, terus Bapak singgah beli noken sama satu suster di Jayapura. Aduh, Bapak saya senang sekali. Itu saya punya kepala asrama. Pas Bapak hari itu beli noken, saya bilang, aduh Tuhan, bersyukur. Dan Tuhan tidak pernah menempatkan orang yang baik pada yang jahat. Sabar dulu Mama, saya mau tanya. Dulu kok bisa itu kepala asrama? Siapa namanya? Kenapa bisa kepala asrama? Hari itu kan saya sempat nonton itu ada teman siaran langsung. Pas hari itu Bapak ke Jayapura lewat, kalau tidak salah tuh suster tuh berteriak, Bapak turun. Oh iya benar. Suster itu Suster Alexia. Saya kenal baik dengan suster itu karena saya punya kepala asrama waktu saya SMA dulu di Jayapura. Saya SMA Caritas. Titip pesan Bapak kalau mau lihat asrama itu. Asrama itu begini, dia membangun orang Papua, khususnya kami orang-orang yang dari gunung sana Bapak. Itu asrama Caritas itu. Iya. Jadi waktu itu Bapak beli noken di suster itu, udah saya senang sekali. Seperti apa ya, walaupun tidak didatangi oleh Bapak, tapi melihat begitu tuh sudah bahagianya sudah ada, sudah sampai di saya begitu. Tuh. Tapi yang saya tuh heran, Bapak kok bisa begitu ya? Begitu bagaimana? Maksudnya Gimana? bisa, ya artinya rendah hati gitu. Maksudnya bisa mau begitu turun jalan takar ruang dengan masyarakat duduk. Bapak tuh tidak takut kah? Saya pernah lihat di YouTube itu Bapak masuk di orang Puruma numpang kamar kecil untuk bangar. Aduh, Bapak tuh saya tertawa sampai saya bilang, aduh, ada orang seperti beliau ya. Luar biasa. Iya, wah, itu dari hal kecil itu saja. Saya tidak memandang dari yang banyak besar-besar, tidak. Saya lihat dari hal-hal kecil itu. Kalau yang kecil itu saja dia sudah lakukan, jangan diragukan untuk hal-hal yang besar. Benar juga. Iya. Terkait isu-isu yang berkembang di Republik Indonesia ini yang terkait 3 periode, kan banyak mahasiswa yang turun ke jalan demo kan, di mana-mana demo terkait 3 periode. Ini saya mau bertanya untuk Mama khusus ini terkait 3 periode, menurut Mama gimana? Nah, gimana? Ya, kalau saya pribadi saya setuju Bapak naik 3 periode. Alasannya Mama? Alasannya? Kalau kita mau jujur, pembangunan di mana saja merata. Walaupun memang banyak terjadi pembangunan di Papua ini. Tidak usah saya cerita panjang lebar, tidak usah. Sudah banyak kita lihat yang ada di Papua ini. Baik di Papua Barat maupun di Papua. Jadi sebenarnya yang menjadi tanda tanya untuk saya bagi mereka-mereka yang tidak setuju. Apa yang membuat mereka tidak setuju? Benar juga. Kita mau menunggu apa? Mau menunggu sesuatu yang luar biasa atau bagaimana ya saya mau bilang? Kalau saya tidak setuju orang demo-demo. Karena banyak pemimpin-pemimpin yang telah lalu-lalu. Kalau mau dilihat itu beda jauh.
Tetapi negara ini bukan saya sendiri punya. Gitu. Ya, Ada aturannya. ada aturannya. Iya. Jadi intinya kalau 3 periode Mama tetap setuju. Maju Bapak. Walaupun di undang-undang cuman cukup 2 periode. Iya. Kalau memang kita bisa rubah undang-undang karena apa? Pilihan rakyat. Rubah itu undang-undang. Pilihan rakyat. Wow. Setuju Mama? Setuju? Tidak. Saya setuju bukan karena mau apa tidak. Karena apa yang beliau buat untuk selama ini dia buat nyata. Tapi memang jujur saya tidak kenal pace dia. Pak Jokowi ini saya tidak kenal. Tidak kenal. Iya. Waktu kemarin ke Kabupaten Sorong, Wih, itu heboh. Aduh, Bapak buang-buang baju, baju hitam. nah, terus Eh, Mama posisi itu di saat itu ada di situ. kebetulan saya ada waktu itu, pas dekat area penanaman jagung di situ. Nah, Banyak PNS-PNS oh yang banyak foto bareng, Bapak, kan? oh banyak sekali. Mereka berjejer. Seandainya hari itu Bapak bisa turun, pasti Bapak tuh mau turun, tapi pengawalan sangat ketat. Pengawalan sangat Iya. ketat. Lagi dalam apa situasi pandemi ya, Iya, heeh. makanya dikawal lebih ketat, Iya. extra hati-hati kan. Iya, itu biasanya kalau pejabat macam orang 01 negara datang tuh pasti naik mobilnya tuh hilang. Tapi Bapak tidak, kaca mobil dibuka, Turun. tangan diangkat, tangan kiri buang baju. Wah, itu kalau saya itu pemandangan yang bagaimana ya? Sukacita kalau saya sukacita sekali melihat begitu. Heeh. Sukacita. Aduh, berharap sih bisa ketemu dengan Bapak dia. Hanya untuk berharap. Tidak banyak, hanya bisa apa ya, pegang tangannya saja Pegang sudah tangan, cukup. foto aja Iya, sudah luar biasa ya. Iya, artinya begini. Bukan karena saya rasa apa tidak. Saya sukacitanya itu karena banyak hal yang Bapak buat untuk kami di Papua ini. Banyak hal. Banyak hal. Itu saja sukacitanya itu. Kalau seandainya Bapak Presiden Joko Widodo turun ke Kota Sorong lagi, dan seandainya nih, Mama ketemu nih, Mama mau kasih apa buat Bapak Jokowi? Saya sih, yang saya bisa itu ya mungkin noken. Wah. Saya bikin sendiri sudah kalau lihat Mama. Ini asli, Mama punya bikinan sendiri. ya ada banyak hal, iya banyak macam, iya banyak. Iya, kita orang gunung tuh rata-rata bisa buat noken. Loken. Iya. Kalau Cahaya tas ini ya? dia nokennya sudah dari benang-benang toko, benang-benang pabrik. Kalau saya punya kampung itu dari kulit-kulit kayu. Oh, kulit-kulit kayu. Yang pernah Bapak beli di Jayapura itu sudah kayak begitu. Iya. Kalau ini dari benang toko. Benang toko. Tapi itu bikinan sendiri Iya. ya? Luar biasa. Semoga Bapak Jokowi melihat video ini dan semoga suatu saat nanti sebelum Bapak Jokowi turun ya ke Kota Sorong dulu lah. Terus satu lagi buat Ibu. Ibu terima kasih sudah dampingi Bapak. Itu saja. Wah. Saya senang dengan Ibu. Senang sekali. Apa yang Mama tahu tentang Ibu Negara? Saya tidak tahu dia sama sekali. Tidak tahu. Iya, Bapak dengan Ibu saya tidak Yang tahu. Mama lihat di video Iya, sifatnya iya. bagaimana menurut Mama? Saya tuh kalau lihat tuh saya mau menangis karena bagaimana ya, kesehariannya mereka tuh dapat dengan saya begitu. Oh. Iya, maksudnya macam Bapak di panggung terus Bapak punya rambut ini, Ibu spontan saja bicara itu. Hal itu hal yang mungkin sekecil orang bilang itu. iya, orang bilang mungkin itu biasa. Tapi menurut saya itu luar biasa. Oh, Perhatiannya Itu luar iya, biasa. perhatiannya luar biasa. luar biasa, guys. Bagaimana Ibu tuh orangnya sederhana sekali ya, sangat berbeda dengan ibu-ibu negara yang saya lihat. Wah. Iya, luar biasa. Sangat sederhana, Ibu guys. tuh yang luar biasa baru Bapak. Kalau saya, Ibu luar biasa baru Jadi Bapak. ibu nomor 1. Iya, Ibu nomor 1 baru Bapak nomor 2. Oh. Iya. Begitu. Terbaik. Terbaik, the best. Jadi Ya. kesan terakhir buat penyampaian dari Mama buat Pak Jokowi terakhir lah. Dan sebentar lagi 2024 ya kita ganti presiden kan. Iya. Ganti presiden. Ya apa yang mau pesan lah buat Ya. Pak Jokowi? Saya tuh Bapak jaga kesehatan nomor 1.
Kalau Tuhan izinkan, tidak ada yang bisa melawan Tuhan untuk Bapak terpilih kembali melalui rakyat. Oh, Kalau Tuhan izinkan. Karena apa yang Bapak bikinkan, saya percaya itu bukan lewat apa, tapi lewat hati. Lewat apa yang Bapak pikirkan, dan Bapak sampaikan, Bapak salurkan itu. Itu saja. Luar biasa. Luar biasa. Oke guys, begitu kira-kira pendapat Mama Vivi, yang Mama luar Vivi. biasa mencintai, menyayangi, menyanjungi Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Sehat selalu Bapak Presiden. Sehat Kami selalu. di tanah Papua, Papua Barat, Papua seluruh, khususnya Papua, kami sayang sama Bapak Joko Widodo. I love you Bapak Joko Widodo. Love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang. wabarakatuh. yang Oke guys, demikianlah sebentar tadi video dari channel Nizam Tahar ya, admin kepada video ataupun channel ini, dan bertanyakan tentang orang Papua yaitu Mama Vivi. Dan apa yang saya dapat gambarkan ini memang ada benarnya juga apa yang dikatakan oleh Mama Vivi tentang Presiden Bapak Jokowi. Dia mengatakan tadi permulaan, siapakah Bapak Presiden Jokowi ini? Dia mengatakan tadi. Tetapi setelah dilantik sebagai Presiden ya Republik Indonesia, yaitu Bapak Presiden Jokowi, barulah dimulai dikenali ya Bapak Presiden Jokowi ini menurut apa yang dikatakan oleh Mama Vivi. Dan begitulah ya guys ya, menurut apa yang dikatakan oleh Mama Vivi ini ada benarnya juga. Kita melihat dari segi apakah yang telah dilakukan sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang kepala negara ya, yaitu Bapak Presiden Jokowi, apa yang telah dilakukan oleh Indonesia. Banyak perkara-perkara hal yang telah dilakukan ya, terutamanya di tanah Papua, apa yang dikatakan oleh Mama Vivi, pembangunan yang ada, dan juga sebagai seorang pemimpin, kepala pemimpin negara juga sangat-sangat rendah hati Bapak Presiden Jokowi. Walaupun apa yang dikatakan oleh admin tadi banyak orang bilang demo jalanan ya, dan juga hujatan dan sebagainya, tapi bagi saya begitulah, sebagai seorang pemimpin dia ada pro dan kontra, dia ada juga orang yang menyokong, ada juga yang menghujat dan sebagainya. Sebab itulah ya, sebagai seorang pemimpin, jadi apa yang Bapak Presiden lakukan pada hari untuk negara Indonesia, banyak perkara yang sudah dilakukannya, bahkan dari segi pembangunan, dari segi ekonomi, banyak lagi perkara-perkara yang telah dilakukan, sehingga kan negara Indonesia semakin dikenali di seluruh dunia ya guys ya, apa yang dikatakan. Dan buktinya bahwa Indonesia dipilih sebagai tuan rumah G20 yang berada di Bali, Indonesia. Jadi itu yang membuatkan gergasi negara gergasi yang mempunyai ekonomi global yang besar itu percaya kepada negara Indonesia untuk melakukan banyak perkara hal yang melibatkan tentang kemajuan ekonomi. Dan apa yang dikatakan juga oleh Mama Vivi ini, kita seharusnya jadikan sebagai satu pengajaran ya, sebagai satu kebaikan. Kita melihat dari sisi yang positif untuk sama-sama kita lihat bagaimanakah sosok pribadi Bapak Presiden Jokowi menyantuni rakyat. Apa yang dikatakan oleh Mama Vivi, dia menyantuni rakyat di tanah Papua, khususnya dalam lawatan dan juga hal-hal pembangunan yang ada di tanah Papua. Jadi ini membuatkan orang-orang di tanah Papua sangat-sangat mendukung dan juga menyokong sukacitanya tentang sosok pribadi Bapak Presiden Jokowi ya, bahkan di seluruh negara juga, yaitu di Indonesia. Oke guys, apapun itu salah satu ringkasan bagi saya pendapat sebagai orang Malaysia. Saya sebagai orang Malaysia sangat-sangat juga ya menyanjung penuh kepada kepimpinan yang ada Bapak Presiden Jokowi. Kita melihat apa yang ada, realitanya apa yang telah dibangunkan oleh Bapak Presiden Jokowi. Jadi itu perkara hal yang kita seharusnya menilai dari sisi apa yang ada positifnya ya guys ya. Apapun guys, menurut kalian bagaimana? Kalian boleh turunkan di ruangan kolom komentar. Itu pendapat pribadi saya. Mungkin kalian ada beberapa pendapat dan sebagainya. Apa yang dikatakan oleh Mama Vivi ini menurut pandangan apa yang dilihat kepada sosok yaitu Bapak Presiden Jokowi. Permulanya, siapakah Bapak Presiden Jokowi? Ternyata ya guys ya. Oke guys, itu saja Drengkel. Kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang guys. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.